kekasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan renungan penyejuk iman pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan satu tema tentang terimalah satu dengan yang lain. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, anggota jemaat seperti apakah saudara? Pernahkah saudara bertanya, akan menjadi seperti apakah gereja saya apabila semua jemaat seperti saya? Akan menjadi seperti apakah rumah tangga saya apabila semua anggota keluarga seperti saya? Akan seperti apakah persekutuan kami apabila anggota persekutuan seperti saya? Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya apa yang kita harapkan dari orang lain ada pada kita. Kalau kita mengharapkan orang lain untuk baik, ada pada kita. Kalau kita mengharapkan orang lain tidak baik, ada pada kita. Pasti apa yang kita harapkan dari orang lain sesungguhnya ada pada kita. Kalau kita mengharapkan orang lain ramah kepada kita, sesungguhnya itu ada pada kita. Karena apa? Karena kalau kita mau orang lain ramah kepada kita, kita harus duluan ramah kepada orang lain. Kalau kita melakukannya terlebih dahulu, pasti kita akan menerimanya seperti itu dari orang lain. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Tapi kenyataan saudara yang kekasih, kita cenderung hanya memikirkan hasrat atau harapan kita secara pribadi saja. Kita hanya memikirkan keuntungan pribadi kita saja. Kita hanya memikirkan diri kita saja. Kita kurang memikirkan kepentingan orang lain. Kita melupakan kepentingan orang lain. Padahal saudara yang kekasih, dalam satu persekutuan di dalam Kristus, yang kuat harus menanggung yang lemah. Kita harus memikirkan kepentingan seluruh anggota jemaat, seluruh anggota keluarga, atau seluruh anggota persekutuan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita diajar untuk mementingkan akan satu dengan yang lain, memperhatikan akan satu dengan yang lain. Artinya saudara-saudara yang kekasih, kalau saya punya pribadi yang seperti ini, pasti orang lain juga punya pribadi yang berbeda. Dalam satu persekutuan ada banyak pribadi-pribadi. Kalau semua pribadi yang ada dalam persekutuan itu sama seperti saya, ya dalam satu sisi memang itu bagus, baik. Tapi dalam sisi yang lain itu mungkin kurang baik. Karena apa? Dalam satu persekutuan masing-masing pribadi itu akan saling melengkapi. Jadi kalau semuanya sama, siapa yang mau melengkapi? Yang lemah atau yang kuat itu harus saling melengkapi. Apa yang saya miliki itu bisa melengkapi orang lain. Kalau semuanya punya sifat atau kepribadian yang sama seperti saya, maka kurang indah juga ya. Karena keberagaman itu, perbedaan itu, justru itu membuat tubuh Kristus semakin indah. Saudara-saudara yang kekasih, seharusnya semakin lama kita bertumbuh di dalam anugerah Kristus, kita akan semakin peka untuk berpikir tentang kebutuhan sesama kita, terutama dalam persekutuan di dalam Kristus. Kita harus bisa saling menerima kelemahan saudara-saudara kita yang lain. Dalam kehidupan bergereja, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus bersedia memikirkan dan menerima saudara-saudara kita dalam persekutuan.
Bahkan kita harus bersedia mengorbankan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan semua orang. Kenapa kita harus seperti itu, saudara? Karena kita punya teladan. Teladan kita adalah kepala gereja kita, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah mencari kesenangan sendiri. Dia menerima orang lain tanpa syarat. Dia menerima kekurangan-kekurangan kita. Dia menerima kita apa adanya. Demikianlah seharusnya kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, kita harus saling menerima antara satu dengan yang lain. Kita harus menerima kekurangan, kelemahan antara satu dengan yang lain. Sehingga dalam itu semuanya nama Allah dimuliakan. Saudara-saudara yang kekasih, tahukah saudara mengapa ada beberapa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen meninggalkan persekutuan di dalam gereja? Karena ada sebagian dari saudara-saudara persekutuan kita merasa tersingkirkan. Seolah-olah ada pengkotak-kotakan di dalam gereja. Sepertinya ada pembagian-pembagian dan kelompok-kelompok. Sehingga ada orang yang merasa tidak dibutuhkan, ada orang yang merasa dia yang paling superior, dan lain sebagainya. Persekutuan-persekutuan yang seperti itu tidak memuliakan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam gereja, dalam persekutuan di dalam Kristus, harusnya tidak ada pengkotak-kotakan. Harusnya kita saling menerima antara satu dengan yang lain. Karena dalam satu gereja itu ada banyak orang, ada banyak latar belakang misalnya. Ada banyak latar belakang suku, latar belakang pendidikan, dan latar belakang yang lain. Kalau kita tidak bisa saling menerima antara satu dengan yang lain, ingatlah, persekutuan yang seperti itu tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau kita ada dalam satu persekutuan di dalam Allah, di dalam Kristus, harusnya kita menerima antara satu dengan yang lain. Kita harus mengasihi antara satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Kristus menerima kita dan dengan segala kelemahan kita. Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Kristus tidak menerima kita karena kita sempurna, karena kita baik, karena kita luar biasa, karena kita hebat. Tetapi Kristus menerima kita apa adanya kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dimanapun kita, dalam persekutuan di dalam Kristus, kita harus menerima antara satu dengan yang lain. Kenapa? Tujuannya adalah jelas, untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama dan berdoa. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan penyejuk iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.